Ya, saat ini kita bersama dengan Kadis Perdagangan dan Perindustrian. Gimana Pak Kadis melihat terkait dengan kondisi pasar kita pada saat memasuki bulan puasa ini? Apakah ada gejolak dari aspek harga atau kecukupan logistik kita? Ya, sampai dengan hari ini saya kira kalau melihat perkembangan harga yang ada di pasar-pasar di Kota Bau-Bau, harga mungkin cenderung stabil dan berfluktuasi. Kemudian ada beberapa jenis kebutuhan pokok masyarakat terutama beras ini sampai dengan hari ini belum kondisinya masih dalam kondisi naik dari harga sebelumnya. Kalau melihat perkembangannya sebenarnya karena kondisi panen apa yang terjadi di pasar hari ini sampai dengan hari ini harga beras ini belum ada penurunan harga karena memang panen raya itu belum selesai dan sementara berjalan. Kemungkinan pada akhir bulan Mei dan memasuki Juni, insya Allah harga itu akan normal kembali. Kalau melihat perkembangan, karena berdasarkan hasil pemantauan kami di pasar, terutama harga-harga kebutuhan pokok yang hari ini memasuki puasa dan menjelang Lebaran yang akan datang, sampai dengan hari ini belum ada gejolak kenaikan harga yang berarti. Artinya harga-harga itu masih dalam batas normal seperti harga biasanya karena kebutuhan masyarakat itu belum terlalu besar. Kemungkinan besar perkiraan kami H-15 itu sebelum Lebaran akan terjadi lonjakan-lonjakan harga. Hari ini kita coba mengantisipasi dengan langkah-langkah yang kami lakukan terkait dengan itu. Mungkin kami selalu memantau bagaimana distribusi barang yang ada dari luar, kemudian memastikan ketersediaan stok pangan yang masuk di Bau-Bau, seberapa banyak kebutuhan masyarakat untuk melayani Lebaran yang akan datang. Karena nanti ini Bau-Bau akan melayani hampir sekabupaten kota yang ada di Kepton, terutama mungkin daerah sekitar kita. Kami berharap menjelang puasa dan Lebaran yang akan datang, kebutuhan pasokan barang untuk kebutuhan pokok masyarakat cukup, insya Allah kita tidak kekurangan karena barang-barang yang ada di gudang-gudang kita kami sudah pastikan untuk menghadapi puasa dan Lebaran yang akan datang ini masih banyak, dan setiap saat distribusinya itu masuk di Bau-Bau melalui Makassar dan Surabaya, terutama sejumlah bahan pokok. Hari ini ada beberapa jenis kebutuhan pokok masyarakat yang memang ada kekurangan, terutama bawang putih, dan hari ini juga harganya mulai melonjak naik. Tapi insya Allah dalam waktu dekat, menurut informasi pertemuan kami dengan para distributor, barang-barang itu akan masuk dalam waktu dekat. Menjelang Lebaran yang akan datang, H-15 sudah masuk di Bau-Bau, dan insya Allah harga akan normal kembali seperti itu. Sekalipun itu memang harga hari ini karena ada kelangkaan sehingga memang mengalami kenaikan. Itu juga insya Allah tidak terlalu lama. Nah, kemudian kami perlu sampaikan juga terkait dengan kebutuhan telur, kemudian ayam potong mungkin di gudang kita hari ini kurang lebih 150 ton. Akan masuk lagi ini kurang lebih 100 ton. Itu untuk perkiraan Lebaran, kebutuhan Bau-Bau dan sekitarnya insya Allah cukup kebutuhan Bau-Bau. Kemudian juga daging sapi kami perkirakan juga untuk kebutuhan Bau-Bau menjelang puasa dan Lebaran akan datang. Kemudian ada juga sayur-sayuran setiap saat masuk di Bau-Bau. Ada wortel, kentang itu dari Makassar. Hari ini kita tetap jaga suplainya itu yang tidak bisa terputus, sehingga memang harga itu selalu kita pastikan tidak ada gejolak kenaikan. Kalau ini terputus berarti harga akan mengalami perubahan. Nah, karena setiap 2 hari 3 hari dari kapal dari Makassar yang menyuplai kebutuhan pokok masyarakat itu masuk di Bau-Bau. Begitu juga daerah sekitar kita, terutama sayur-sayuran, cabai. Mungkin hari ini kita kerjasama antar daerah dengan Buton Selatan dan Kabupaten Buton Wakili
mensuplai kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Bau-Bau, terutama sayur-sayuran segar. Ada cabai-cabai juga yang masuk di Bau-Bau sampai dengan hari ini tidak terputus. Dan sekarang kami sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran akan datang ini, nggak usah panik, stok kita cukup karena kebutuhan pokok kita ini setiap saat disuplai dari daerah lain, kemudian juga di produk di dalam daerah kita juga ini Kota Bau-Bau, dari Karing-Karing, Surabaya juga banyak, terutama sayur-sayuran, kemudian juga ada daerah sekitar kita. Sayur-sayuran itu dari Buton Selatan banyak masuk di Bau-Bau, kemudian juga ada dari Kabupaten Buton juga masuk di Bau-Bau, Kabupaten Una juga masuk di Bau-Bau sayur-sayuran. Nah itu juga kami berharap insya Allah cukuplah sampai puasa dan lebaran yang akan datang. Jadi harapan kami, terutama ibu-ibu mak-mak yang sampai hari ini selalu membutuhkan kebutuhan pokok, kalau mendengar isu bahwa barang-barang akan mau habis atau kurang di pasar, itu tidak mungkin, insya Allah tidak benar lah. Kalau kita lihat kondisi hari ini, nggak usah panik. Dengan yang jelas pemerintah tetap menjaga stabilitas harga dan stok untuk kebutuhan puasa dan lebaran akan datang. Nah, barang itu tetap tersedia. Kalau memang tidak ada di sini, di pasar-pasar ada di hypermart, kemudian ada juga pasar-pasar modern termasuk mini-mini market yang ada di Bau-Bau. Hari ini kebutuhan pokok masyarakat tetap kita perhatikan dan kami akan laporkan setiap saat terkait dengan stok kebutuhan pokok. Kalau itu harga dia naik, tetap kita lakukan informasi dan penyampaian pada masyarakat. Kemudian perlu kami sampaikan juga, dalam waktu dekat kami akan melakukan operasi pasar terkait barang-barang yang mengalami kenaikan, terutama beras dan semua jenis kebutuhan pokok yang lain. Rencana pasar murah itu akan kami lakukan selain di kantor dinas perindak, kami akan lakukan juga di kantor-kantor kecamatan atau kantor kelurahan yang jauh jangkauan dari pasar untuk memudahkan pelayanan dan tujuannya dalam rangka stabilisasi harga untuk menjaga inflasi Kota Bau-Bau tetap stabil seperti apa yang diharapkan. Pasar apa kira-kira yang akan didekatkan kepada masyarakat untuk pasar murah nanti, Pak Kades? Ada beberapa kecamatan yang kita sudah buat jadwalnya, itu ada 7 kecamatan. 7 kecamatan ini yang mungkin jauh dari jangkauan masyarakat untuk bisa datang belanja di pasar. Memang strategi itulah yang kami lakukan, terutama kecamatan Lelea mungkin, kemudian kecamatan Betongbari, kecamatan Surabaya, kecamatan kecamatan Batupuaro dan kecamatan Wolio. Jadi itu nanti kita coba peta-petakan dan kita mau sampaikan kepada semua masyarakat terkait dengan rencana operasi pasar itu, operasi pasar murah di kecamatan-kecamatan, supaya masyarakat itu tidak berbondong-bondong ke pasar. Itu tujuan kami. Karena pada saat masyarakat turun ke pasar, nanti harga-harga itu akan mengalami gejolak kenaikan, karena pada saat pembeli banyak, biasanya pasar itu seperti biasa mereka coba-coba menaikkan harga seperti itu. Berarti dalam hal ini 2 kali hemat sekaligus, Pak Kades, ya? Hemat biaya yang dijual tadi dan hemat biaya transportasi, ya, karena didekatkan pelayanannya. Saya kira itu bagian daripada tujuan pemerintah, bagaimana masyarakat itu bisa memberikan pelayanan kepada semua masyarakat yang ada di Kota Bau-Bau. Dan ini salah satu tujuan pemerintah, terutama di pemerintahan Bapak Wali Kota kita, Pak Monyakse, hari ini menyampaikan kepada kami terkait dengan rencana operasi pasar ini supaya memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa sekat seperti itu. Oke, terima kasih. Ya.